Sejak Timor Leste resmi memisahkan diri dari Indonesia pada Mei 2002, negara kecil yang berada di ujung timur Pulau Timor ini pernah memupuk harapan besar, harapan untuk menjadi negara kaya dan makmur di Asia Tenggara. Dengan kekayaan alam, terutama dari sektor minyak dan gas, rakyat percaya Timor Leste akan menjelma menjadi salah satu negara paling sejahtera di kawasan. Tapi realitanya jauh dari harapan, jauh panggang dari api. Produksi minyak mereka terus menurun dalam beberapa tahun terakhir dan diprediksi akan habis pada tahun 2045. Parahnya lagi, sekitar 80% anggaran negara bergantung pada sektor ini. Artinya, saat minyak menurun, tentu saja ekonomi ikut runtuh. Hingga kini, Timor Leste masih berjuang keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut laporan World Population Review tahun 2023, negara ini masuk dalam daftar 10 negara termiskin di Asia. Mereka berada di posisi ke-9, sejajar dengan negara-negara seperti Afghanistan, Korea Utara, dan Yaman. Pendapatan per kapita mereka hanya sekitar $1.381 AS per tahun, atau sekitar 21 juta rupiah. Angka ini jadi bukti betapa rapuhnya kondisi ekonomi negara tersebut. Penyebabnya bukan cuma satu. Ada banyak faktor yang menghambat kemajuan Timor Leste. Kemiskinan yang meluas, ketergantungan besar pada minyak dan gas, kurangnya keberagaman sektor ekonomi, buruknya tata kelola pemerintahan, hingga infrastruktur yang masih sangat tertinggal. Letak geografis juga jadi tantangan tersendiri. Medan yang bergunung-gunung membuat pertanian sulit dikembangkan. Hanya sekitar 30% wilayah yang subur dan bisa ditanami. Warga yang tinggal di desa mengandalkan hasil panen untuk bertahan hidup. Tapi seringkali panen mereka gagal akibat bencana seperti banjir dan kekeringan. Masalah kekurangan pangan ini berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Malnutrisi terjadi di mana-mana, terutama pada anak-anak. Banyak dari mereka yang meninggal sebelum ulang tahun pertama. Yang bertahan pun banyak yang mengalami stunting. Layanan kesehatan masih jadi mimpi di banyak daerah. Lebih dari 300.000 orang belum punya akses air bersih, dan sekitar 700.000 lainnya hidup tanpa sanitasi yang layak. Di bidang pendidikan, kondisinya tak jauh lebih baik. Kekurangan guru, minimnya fasilitas, dan banyaknya anak yang putus sekolah jadi masalah utama. Anak perempuan adalah yang paling terdampak. Akibatnya, tingkat literasi rendah, dan itu berimbas langsung ke dunia kerja. Lapangan pekerjaan terbatas. Pengangguran tinggi, terutama di kalangan anak muda. Sektor swasta pun hanya mampu membuka sekitar 400 pekerjaan baru tiap tahun. Sisanya, hidup dari pertanian tradisional. Satu-satunya andalan ekonomi saat ini hanyalah sektor minyak dan gas. Memang Timor Leste punya ladang minyak seperti Bayu Undan dan Kitan. Tapi jika dibandingkan dengan negara penghasil minyak dunia seperti Arab Saudi atau Iran, cadangan mereka jauh lebih kecil. Bahkan, menurut data terbaru, sekitar 75% cadangan utama mereka sudah habis. Sejak 2012, pendapatan dari sektor ini terus menurun tajam. Yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah Timor Leste justru terus menghabiskan anggaran negara 2 kali lipat dari pendapatan yang mereka terima. Pada 2014 saja, pendapatan minyak menurun hingga 40% dibanding tahun sebelumnya. Tapi tetap, 80% anggaran negara masih bersumber dari dana minyak bumi. Ironisnya, sebagian besar pengelolaan minyak dilakukan oleh perusahaan asing. Timor Leste belum mampu mengelola sumber dayanya sendiri. Mereka hanya menerima royalti dari hasil eksploitasi itu. Satu-satunya harapan mereka mungkin ada di ladang minyak Greater Sunrise. Tapi eksplorasi di sana butuh biaya besar. Pemerintah harus menggandeng investor asing untuk bisa memulainya. Ladang minyak raksasa di Laut Timor atau biasa disebut Greater Sunrise terus menjadi pemantik ketegangan maritim antara Timor Leste dan Australia. Sanana menambahkan bahwa sejak masa perlawanan ia telah mengetahui keserakahan Australia akan minyak dan gas di Laut Timor. Kesepakatan yang ditandatangani di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York diharapkan akan mengakhiri perselisihan mengenai cadangan minyak dan gas di celah Timor. Kedua negara sepakat untuk membagi pendapatan dari cadangan migas di lapangan Greater Sunrise yang berada di antara Australia dan Timor Leste. Tapi hingga sekarang belum ada kesepakatan mengenai lokasi pemrosesan migas, dan diperkirakan negosiasi mengenai masalah ini bisa menjadi sulit nantinya. Australia menawarkan untuk memberikan 80% hasil dari pendapatan jika migas disalurkan ke Darwin. Sebaliknya, Timor Leste menginginkan 70% pendapatan jika diproses di negaranya. Perunding utama Timor Leste yang juga mantan Presiden Sanana Gusmao,
menuduh Australia berkolusi dengan perusahaan migas untuk memastikan cadangan sumber daya tersebut disalurkan ke Darwin dan bukan ke Timor Leste. Negara tersebut ingin membangun pusat pengolahan migas di wilayahnya. Namun Australia sangat skeptis mengenai kapasitas Timor Leste mengembangkan kemampuan tersebut. Di sisi lain, Timor Leste kini menghadapi realita yang cukup memprihatinkan. Alih-alih mengalami kemajuan, justru banyak warga negaranya yang memilih untuk merantau ke luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih layak. Ironisnya, saat warga lokal kesulitan mencari pekerjaan, sektor usaha kecil justru dikuasai oleh warga negara asing, khususnya dari Tiongkok. Penduduk muda berusia antara 15 hingga 24 tahun terlihat berbondong-bondong mencari kesempatan kerja di Eropa. Banyak dari mereka rela antre panjang di depan kedutaan besar Portugal di Dili hanya untuk mendapatkan paspor Portugal. Hal ini menunjukkan betapa tingginya keinginan kaum muda Timor Leste untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Masalah pengangguran hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi negara ini. Harga kebutuhan pokok pun tergolong tinggi. Untuk sekali makan di restoran, rata-rata warga harus merogoh kocek hingga $3 Amerika atau sekitar Rp42.000. Bahkan harga air mineral ukuran kecil, hanya 330 ml, bisa mencapai $0,67 atau sekitar Rp9.400. Angka ini hampir 2 kali lipat dari harga air mineral di Indonesia. Di sisi lain, hubungan antara Timor Leste dan Tiongkok belakangan ini menjadi sorotan. Tidak hanya karena utang pembangunan, tetapi juga karena kedatangan ribuan warga Tiongkok yang menetap di negara tersebut. Tercatat, ada sekitar 4.000 warga negara Tiongkok yang telah pindah dan menetap di Timor Leste. Kedatangan mereka bukan sekadar mencari penghidupan, melainkan juga membangun basis ekonomi yang cukup luas. Mereka mendirikan berbagai jenis usaha, mulai dari toko bahan bangunan, restoran, hotel, rumah bordil, warung internet, hingga pompa bensin. Salah satu contoh paling nyata adalah Plaza Timor, di mana hampir seluruh toko dan tempat usaha dimiliki oleh orang-orang Tionghoa. Menurut laporan, pada tahun 2019 saja, diperkirakan sudah ada sekitar 300 hingga 400 perusahaan yang didirikan oleh para migran Tiongkok di Timor Leste. Sayangnya, Kedutaan Besar Tiongkok di Dili tidak pernah merilis secara resmi jumlah pasti warganya yang berada di sana. Bahkan, banyak di antara mereka yang mungkin tidak tercatat atau tidak memperpanjang visa mereka. Fenomena ini mengundang berbagai reaksi dari masyarakat Timor Leste sendiri. Di satu sisi, kehadiran Tiongkok memberikan kontribusi dalam pembangunan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perekonomian negara ini perlahan-lahan justru dikuasai oleh pihak asing. Lalu, kemana arah masa depan Timor Leste? Akankah mereka mampu bangkit dan membangun dengan kekuatan sendiri? Atau justru menjadi semakin bergantung pada negara lain? Ketergantungan mereka terhadap Indonesia pun masih sangat besar. Sekitar 80% barang kebutuhan pokok diimpor dari Indonesia, mulai dari sembako, barang elektronik, hingga korek api. Hal ini diakui langsung oleh Direktur Nasional Penelitian dan Pengembangan Timor Leste, Jacinto Paijo. Ia menyebut bahwa hampir seluruh kebutuhan rumah tangga mereka masih datang dari negeri tetangga. Meski bantuan luar negeri terus mengalir dari berbagai negara dan lembaga internasional, hasilnya belum terlalu signifikan. Banyak program bantuan yang tak sesuai kebutuhan warga. Alokasi dana untuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian belum mampu mengangkat kondisi secara keseluruhan. Hari ini, Timor Leste berada di titik krusial. Mereka punya potensi besar. Tapi potensi saja tidak cukup. Diperlukan strategi, keberanian, dan perubahan besar-besaran dalam sistem. Tanpa langkah nyata, negara ini bisa terus terjebak dalam ketergantungan, baik pada minyak maupun pada bantuan asing. Dulu mereka bermimpi jadi negara kaya setelah merdeka. Tapi kini, perjuangan menuju kesejahteraan masih jauh dari selesai. Jalan ke depan masih panjang, dan masa depan Timor Leste masih penuh tanda tanya. Kisah ini membuka mata kita tentang realita yang terjadi di negara tetangga kita. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Ya, tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan Timor Leste agar bangkit dari kondisi ini? Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan saat kami upload video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.